Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agar kita sebagai orang tua bisa menjadi sahabat untuk anak. Tapi sebelumnya selamat datang di channel kami Rumah Parenting Indonesia. Ayah bunda, mungkin pertanyaan yang selanjutnya adalah kenapa sih kita harus dekat dengan anak? Bahkan misalnya kita bisa sampai menjadi sahabat buat anak. Karena ternyata ayah dan bunda menurut hasil penelitian, orang tua yang dekat dengan anak memiliki hubungan positif secara emosional akan berdampak positif terhadap perkembangan psikologis anak. Anak lebih percaya diri, kemudian bisa meningkatkan kinerja otak, bahkan bisa menimbulkan semangat karena adanya kedekatan psikis antara orang tua dan anak. Bagaimana agar kita bisa menjadi sahabat untuk anak-anak? Yang pertama adalah pastikan kita sebagai orang tua selalu belajar tentang tumbuh kembang anak-anak. Anak akan memasuki fase bayi, anak-anak, kemudian pra-remaja, remaja, dewasa awal gitu ya. Dan pada situasi fase pra-remaja itu anak akan mengalami perubahan hormon sehingga dia akan mengalami sebuah situasi yang disebut dengan masa badai. Karena ketika situasi remaja begitu ya, apalagi pra-remaja memasuki remaja, anak memiliki perubahan fisik yang sangat mencolok sehingga si anak di satu sisi secara fisik dia mulai berubah menjadi orang yang dewasa, tetapi di sisi lain perkembangan fisik dan mentalnya baru beradaptasi untuk menginjak masa remaja. Sehingga ketika masa situasi badai tersebut kita harus lebih memahami bagaimana kemudian naik turun emosi anak kita. Dan yang pasti kadang ayah bunda pendekatan perbedaan anak laki-laki maupun perempuan atau bahkan pendekatan karakter sama-sama anak laki-laki, sama-sama anak perempuan. Tetapi anak yang satu dengan anak yang lainnya itu memiliki karakter yang berbeda sehingga pendekatan yang dilakukan juga akan sangat berbeda. Jadi pastikan satu kita mempelajari tumbuh kembang anak dan mengamati karakter anak kita. Kemudian yang kedua ayah dan bunda kita bisa memiliki aktivitas bersama-sama. Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan? Masak bersama, bermain bersama, main game bersama, makan bersama, atau misalnya kita bisa melakukan liburan bersama dengan pilihan tempat yang ditentukan oleh anak-anak kita. Dan pastikan ayah bunda ketika kita melakukan aktivitas bersama, hal yang perlu kita lakukan yang ketiga adalah diskusi dan ngobrol santai. Karena ayah bunda banyak kejadian ketika aktivitas bersama tidak diisi dengan diskusi atau ngobrol santai, bisa curhat. Tetapi banyak kejadian ketika aktivitas bersama masing-masing anggota keluarga sibuk dengan gadgetnya masing-masing sehingga melewatkan momentum bersama itu menjadi sia-sia dan tanpa ikatan emosi apapun. Sehingga ayah bunda pastikan ketika aktivitas bersama tersebut kita bisa diskusi dengan ngobrol santai bersama anak-anak kita, mengetahui keinginan mereka, harapan mereka, apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai. Kita bisa menggali berbagai macam informasi melalui diskusi dan ngobrol santai yang dilakukan. Kemudian aktivitas yang bisa kita lakukan ketika kegiatan atau aktivitas bersama anak-anak adalah memberikan nasihat atau masukan kepada anak kita. Ayah dan bunda pada satu waktu terkadang kita misalnya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh anak kita atau anak kita melakukan kesalahan. Jangan sampai ketika anak melakukan kesalahan kita langsung memberikan respon, karena bisa jadi ketika waktu itu anak melakukan kesalahan
anak menjadi self defense-nya tinggi. Tetapi ketika misalnya kita melakukan diskusi, ngobrol santai, lalu kemudian kita bisa memberikan nasihat begitu ya, nasihat tentang apapun yang menurut kita anak kita perlu perbaiki, bisa jadi karena situasinya santai, mood anak juga positif, nasihat yang kita berikan atau masukan yang kita bisa berikan kepada anak itu lebih mudah diadaptasi atau diterima oleh anak. Kemudian selanjutnya adalah kita berbicara dengan anak atau mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Pasti kita mengetahui atau memahami bahwa generasi kita sebagai orang tua dan masa anak-anak saat ini sangat jauh berbeda konteks sosialnya, sangat jauh berbeda trennya, begitu. Sehingga pastikan ketika kita berbicara dan mengedukasi anak kita harus melihat konteks sosial atau kita bisa melihat seperti apa tren yang dimiliki oleh anak-anak. Karena misalnya ada generasi milenium, generasi Y, generasi Z yang biasanya pada fase-fase waktu tertentu itu setiap anak memiliki karakter yang khas dan tren terkait bagaimana kemudian anak itu hidup sesuai dengan konteks lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan kegemaran atau kesukaan dari anak kita dan kita sebagai orang tua dapat memberikan dukungan atau dorongan. Mungkin ayah bunda pernah melihat bagaimana kemudian video viral seorang anak yang bernama Raja, walaupun orang tuanya itu berkecukupan begitu ya dengan materi yang luar biasa, tetapi orang tuanya tetap memberikan kesempatan kepada Raja untuk bisa melakukan aktivitas yang dia sukai dari sejak kecil. Jadi dia jualan ikan, jualan kemudian kresek, dan bahkan melakukan aktivitas untuk menyambut tamu-tamu di masjid begitu ya, karena si Raja ini punya hotel sehingga dia berpikir kenapa di hotel ketika ada tamu disambut tetapi di masjid ada tamu tidak disambut gitu ya. Tetapi orang tuanya tidak melarang, bahkan mensupport gitu. Jadi si Raja ini sudah melakukan hal itu selama 7 tahun dan orang tuanya tetap mensupport. Jadi bagaimana kemudian jika anak menyukai sesuatu itu, jika memang itu positif, kita bisa support mereka sehingga mereka bisa melakukan dengan optimal, bisa kita arahkan gitu ya. Jadi mereka tidak sembunyi-sembunyi melakukan apa yang mereka sukai dari orang tua, karena kalau mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi justru akan bisa membahayakan. Tetapi kalau kegemaran mereka itu kita support, kemudian kita diskusi tentang bagaimana cara mengembangkannya, justru kita sebagai orang tua bisa memiliki peluang tentang bagaimana kita bisa memberikan masukan atau bahkan arahan apa yang harus dilakukan agar kegemaran mereka itu tetap bisa dilakukan, bahkan lebih bermanfaat dan bisa meningkat dengan optimal. Kemudian yang ketujuh adalah ayah dan bunda. Ketika anak punya masalah, pastikan kita bisa menjadi pendengar yang baik begitu ya. Apa sih cirinya kalau kita menjadi pendengar yang baik begitu ya? Misalnya, pastikan kita ketika anak itu cerita, jangan memotong cerita. Pastikan Ananda ketika cerita itu selesai bicaranya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengapresiasi ceritanya dengan memberikan empati gitu ya. Kalau anak kita melakukan kesalahan, kita apresiasi kejujurannya gitu ya. Kemudian bisa menggali masalah bersama-sama begitu ya. Bagaimana yang harus dilakukan. Bahkan misalnya pada titik tertentu kita bisa mendukung keputusan yang diambil oleh anak kita. Yang selanjutnya adalah yang kadang kita lupa adalah menghargai privasi anak.
Mungkin kita mengira kalau masih anak-anak itu anak-anak privasi apa sih yang bisa dimiliki oleh anak begitu ya. Bahkan ayah bunda justru ketika misalnya anak masih kecil itu kita bisa mengajarkan anak-anak untuk mengetahui privasi sebatas apa sih yang bisa kita lakukan atau privasi batasannya itu seperti apa. Oh misalnya saya tidak suka kalau kan gitu ya orang lain misalnya memeluk kita atau mencium kita. Jadi kita berikan batasan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh memegang fisik kita ya, tangan kita atau bahkan misalnya pada bagian-bagian tertentu siapa saja yang boleh dan bahkan tidak boleh sama sekali di luar ibunya, ayahnya begitu ya, sehingga mengajarkan kepada anak memiliki self defense. Jadi kalau ada orang lain yang membatasi privasi anak tersebut, si anak bisa melakukan perlawanan. Kemudian yang selanjutnya ayah dan bunda adalah jangan lupa ayah dan bunda adalah sebuah tim. Sehingga untuk menjadi orang tua yang berasa sahabat begitu ya, keterlibatan ayah maupun bunda itu sama-sama pentingnya. Ibu biasanya terlibat dalam pengasuhan untuk memberikan perlindungan emosional. Dan ayah misalnya secara khusus bisa terlibat dalam permainan dan usaha eksplorasi. Sehingga orang tua sebagai figur utama itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi baik ayah dan bunda itu saling melengkapi dan menguatkan kondisi psikologis anak. Karena ayah dan bunda ketika dampak perpisahan terjadi begitu ya. Ketika sebuah perpisahan terjadi akan berdampak pada anak dan berpengaruh pada psikologis anak. Dan menurut hasil penelitian, ketika perpisahan terjadi, biasanya pengaruh terhadap anak lelaki itu lebih panjang. Demikian ayah dan bunda, beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa dekat dengan anak dan menjadi sahabat untuk anak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.